Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, kedua master sejati dari klan Mata Surgawi mengelilingi Dewa Iblis Brilliant Gold. Namun setelah kemunculan kapak besar, mereka ingin membunuh kapak besar. Hahaha, kalian mencoba menyegelku sebelumnya, namun sekarang kalian ingin membunuh kapak besar. Apa kalian benar-benar berpikir kalian bisa melakukannya dengan aku di sini? Kapak besar, ayo bertarung bersama dan beri pelajaran klan Mata Surgawi ini. Kami akan memberitahu mereka bahwa tidak mudah berurusan dengan master tertinggi alam semesta. Suara Dewa Iblis Brilliant Gold dipenuhi dengan penghinaan. Tentu saja, jawab pencipta kapak besar sambil memegang kapak hitam besar, dan cahaya hitam segera menutupi tubuhnya membentuk armor. Tiba-tiba, dang, dang, dang. Suara itu bergema cukup keras untuk mengguncang hati seseorang. Semua bintang segera berhenti bergerak. Sosok buram dan bersinar muncul. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak penuh belas kasihan. Semua bintang berhenti, dan pada saat ini pria dengan senyum tidak jelas itu tampak seperti satu-satunya dewa sejati dalam ruang dan waktu. Pada saat ini, pang! Sebuah bintang retak, dan ia berubah menjadi binatang aneh dengan 4 kuku dan 1 tanduk. Bang! Bintang lain pun retak dan berubah menjadi makhluk aneh berkepala 2. Bang! 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 Semua bintang pun retak dan miliaran binatang aneh segera muncul. Mereka semua merendahkan diri pada pria buram itu dan membuat suara parau. Penindasan benar-benar memadatkan ruang. Di dalam gunung hijau, Luo Feng bisa merasakan tekanan itu, dan dia mengingat apa yang telah dia lihat di ruang misterius, yaitu teknik tertinggi, Desir Iblis, di mana triliunan nyawa merendahkan diri. Adegan di depannya terlihat seperti itu, meski itu masih dasar. Di samping Luo Feng, tamu kuno yang duduk berkata, "Klan Mata Surgawi telah menerima warisan kuno lengkap sebelumnya, jadi metode pertempuran yang mereka gunakan adalah metode pertempuran dari peradaban besar itu. Kelihatannya ini seperti teknik yang kita lihat sebelumnya. Pantas saja master sejati ketiga menjadi master sejati terkuat kedua. Teknik ini cukup mengesankan. Penindasan itu sebagian besar akan memperlambat Brilliant Gold turun, sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan kapak besar." Kembali ke pertempuran. Brilliant Gold sedang berjuang. Dia mencoba terbang, tetapi dia sangat lambat. Dia berteriak, "Kapak besar, penindasannya terlalu hebat. Itu mungkin warisan kuno yang dimiliki klan Mata Surgawi. Berhati-hatilah." Kapak besar yang memegang kapak hitam surgawi menjawab, "Baiklah." Namun, sosok yang mengambang dan kabur itu tertawa kecil. "Hahaha, kapak besar, ini kedua kalinya aku menggunakan semua kekuatanku. Terakhir kali adalah ketika 7 master sejati bekerja sama untuk membunuh Kong Luo dari era alam semesta kedua. Tanpa harta sejati tertinggi, kamu akan mati." Seseorang tidak akan dapat mengidentifikasi harta sejati tertinggi jika tidak digunakan kekuatannya. "Master sejati mata hijau, serang!" kata sosok buram itu. "Baiklah," kata master sejati ke-6. Sosok buram itu tersenyum dan berbisik, "Kerajaan abadi terbagi dalam miliaran binatang bintang dan menjadi dewa sejati abadi jika digabungkan." Tiba-tiba suara musik yang aneh menembus jiwa orang-orang, dan 2 cahaya hijau bersinar. Itu berasal dari harta sejati tertinggi milik master sejati mata hijau. Ukiran yang rumit muncul di 2 cahaya hijau, dan segera miliaran cahaya ditembakkan dari makhluk-makhluk aneh itu. "Dewa sejati, dewa sejati,
dewa sejati!" Miliaran binatang aneh meraung dan mereka pergi menuju cahaya itu. Mereka membentuk binatang aneh yang menjulang tinggi dengan 9 kepala raksasa, 36 pasang sayap, 108 pasang kuku, dan 9 ekor. Hukum operasi hilang di bawah ruang itu, dan kekuatan dari binatang aneh itu lebih kuat dari semua master tertinggi alam semesta. Dewa Iblis Brilian Gold berhenti meronta, sementara pencipta kapak besar memandangi binatang yang menjulang tinggi itu. Di sisi lain, Luo Feng agak cemas, dan tamu kuno yang duduk juga tampak terkejut. "Dewa sejati abadi!" Master sejati ketiga menunjuk ke arah pencipta kapak besar. "Bunuh dia!" 9 kepala besar dari dewa sejati abadi, masing-masing tampak mengerikan, sedingin es, mengaum, mengancam, atau bahkan menggeram. Setiap pasang mata menatap ke ruang hampa di sekitarnya, ke segala arah secara acak. Apapun yang dilihat mata, waktu dan ruang di alam semesta akan membeku sepenuhnya. Bang! 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 Dewa sejati abadi berjalan di sekitar ruang hampa. Setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh ruang kosong bergetar dengan suara yang keras. Suara yang dibuat oleh 108 pasang kuku cakar yang menginjak-injak ruang hampa sepenuhnya tersinkronisasi. Ada keheningan total. Tidak ada satupun master tertinggi alam semesta yang bergerak. Bahkan pencipta kapak besar yang memegang kapak surgawi menunggu dalam diam. Master sejati keenam mengirimkan suaranya kepada master sejati ketiga. "Kapak besar hanyalah anak kecil dari era reinkarnasi ketiga. Tugasnya sebagai master tertinggi alam semesta masih cukup singkat. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita pasti akan memusnahkannya." Master sejati ketiga bercanda saat dia menonton. Dia bahkan tidak memiliki satupun harta karun sejati tertinggi. Sangat mungkin untuk memusnahkannya dalam satu serangan. Bang! 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 Dewa sejati abadi memiliki tubuh dewa yang begitu besar, sehingga tampak terlihat melangkah perlahan di ruang hampa. Pada kenyataannya, kecepatannya telah melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Dan hukum alam semesta tidak lagi berpengaruh padanya. Dengan sangat cepat, dia muncul di hadapan pencipta kapak besar. Dengan jeritan tajam yang berdampak pada jiwa, dewa sejati abadi meletus seketika, memperlihatkan taring tajamnya dan mengayunkan kuku cakarnya. Itu menyerang pendiri kapak besar dengan sembrono. Cakar menggali ke dalam bumi. Kemanapun dia lewat, ruang beku akan segera retak dan pecah. Serangan mengancam menyelimuti pendiri kapak besar. Bang! Mengikuti ledakan yang tajam, pendiri kapak besar dikirim terbang mundur dengan kedua tangan masih memegang kapak besar miliknya. Dari jauh, bayangan kabur dan cahaya memancar dari master sejati ketiga, memperhatikan dan tersenyum. Kemudian dia berkomentar, "Kamu mampu menangkal seranganku. Lagi pula, kamu pasti memiliki beberapa keterampilan. Tapi keberuntungan hanya datang sekali. Lain kali, kamu harus mati." Di sisi berlawanan, benar-benar layak menjadi anggota klan mata surgawi, kata pendiri kapak besar setelah berhenti terlempar cukup jauh. Di bawah rambut acak-acakannya ada sepasang mata yang dipenuhi dengan amarah pertempuran. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, memang tangguh. Binatang dewa sejati abadi ini memiliki serangan jiwa yang begitu kuat. Kali ini saya memutuskan untuk tidak berkonsultasi dengan informasi latar belakang apapun. Jadi saya telah memberi dewa binatang ini kesempatan untuk menang. Namun berada di posisi menang hanya untuk sekali ini saja." Suaranya begitu kasar namun terus terang, dan itu mengejutkan semua orang. Master sejati ketiga dan master sejati keenam akan bergabung. Dan apakah dia tidak terintimidasi? Kata tamu kuno yang duduk dengan kaget menyaksikan pertempuran dari jauh. Luo Feng sedikit santai. Jika dia bisa membuat pernyataan seperti itu, sepertinya pencipta kapak besar tidak dalam bahaya. Namun, master sejati ketiga dan master sejati keenam sangat marah. "Arogansi macam apa? Jadi mulai sekarang kamu akan menekan kami
Master sejati keenam berteriak dengan marah. Sosok bayangan yang memancarkan cahaya kabur tertawa dingin. Aku, Master sejati bintang, telah menjelajahi samudera semesta. Mereka yang berani menunjukkan kurang ajar kepadaku seperti itu hanya sedikit. Selain itu, Master sejati keenam dan aku bergabung melawanmu. Kamu benar-benar mengatakan kamu ingin menekan kami berdua. Hahaha, lelucon, sungguh lelucon. 9 kepala dewa sejati abadi masing-masing mengeluarkan raungan marah mereka dan sekali lagi menyerbu ke arah pencipta kapak besar untuk mengelilinginya. Di kejauhan, raksasa liar dengan rambut acak-acakan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ke-12. Segera kapak dewa diperbesar. Tiba-tiba di ruang yang mengelilingi raksasa liar itu, banyak bayangan kapak besar muncul. Masing-masing dari mereka selebar 1 triliun kilometer. Seolah-olah mereka sebesar dunia. Ada total 12 bayangan kapak besar tersebar ke segala arah. Dan di bawah 12 bayangan ini, setiap tempat yang telah ditekan mulai terbuka dengan suara retakan yang keras. Pada saat itu, 12 bayangan kapak besar masing-masing membentang 1 triliun kilometer. Di ruang luas di atas, pencipta kapak besar yang berdiri dengan kapak dewanya diangkat. Tampak seolah-olah dia adalah inti dari alam semesta. Dan dengan lambian tangan kanannya, dia membuat tebasan yang kuat pada serangan kuku cakar. Pada saat itu, 12 bayangan kapak besar dengan cepat berkumpul dan menyatu dengan kapak dewa yang pada gilirannya memancarkan sinar hitam yang menyilaukan tak terukur. Bersama dengan itu, kuku cakar dewa sejati abadi juga menginjak ke depan. Kedua serangan itu pun bertabrakan. Seluruh ruang bergetar. Pendiri kapak besar mengambil langkah mundur untuk mendapatkan kembali stabilitas. Tetapi 108 pasang kuku cakar dewa sejati abadi mundur dengan 3 langkah terus-menerus. Semuanya menjadi senyap. Bahkan dewa iblis Brilliant Gold dan tamu kuno yang duduk pun terkejut. Master sejati ketiga dan master sejati keenam sama sekali tidak percaya. Kapak dewamu adalah harta karun sejati. Master sejati keenam tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kamu benar-benar memiliki harta sejati tertinggi. Pendiri kapak besar berdiri di angkasa dengan rambutnya yang acak-acakan, namun wajahnya menunjukkan ekspresi dominasi mutlak. Saya baru saja mendapatkannya belum lama ini. Kamu adalah kelinci percobaan untuk kapak baruku. Dewa sejati abadimu mungkin tangguh, tapi dibandingkan dengan kapakku, jalannya masih panjang, kata pendiri kapak besar. Sebaliknya, bayangan kabur dari master sejati ketiga berkata perlahan. Kamu memiliki harta sejati tertinggi, tetapi kamu seharusnya tidak dapat menekan dewa sejati abadi. Dewa sejati abadi adalah kekuatan gabungan dari master sejati keenam dan milikku. Itu diciptakan sesuai dengan kekuatan gabungan dari 2 harta karun sejati tertinggi, ditambah dengan pemahaman warisan kuno, untuk akhirnya menciptakan teknik ini. Bagaimana mungkin Anda bisa unggul? Pencipta kapak besar, Anda sangat mengesankan. Anda adalah seorang lawan yang layak untuk kami. Oh, maksudmu itu bukan kekuatan penuhmu? Ayo, aku juga belum menunjukkan kekuatan penuhku, kata pendiri kapak besar. Dia tertawa dan tawanya mengguncang seluruh ruang kosong. Mata hijau, lepaskan, perintah master sejati ketiga. Baiklah, kita akan membiarkan kapak besar ini merasakan kekuatan kita, kata master sejati keenam. Master sejati keenam sangat marah. Ini sekarang adalah pertarungan kesombongan. Jika kekuatan gabungan mereka masih gagal untuk menekan pencipta kapak besar, mereka tidak akan dianggap apa-apa selain lelucon. Pada saat itu, dewa sejati abadi yang sangat besar itu mulai memancarkan cahaya kabur berwarna hijau giok. Sinar giok yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menjadi diagram ukiran rahasia. Keseluruhan dewa sejati abadi mulai berubah dan 2 aliran cahaya ungu muncul untuk dengan cepat terbang ke tubuh dewa sejati abadi. Dewa sejati abadi berubah dengan cepat. Di sisi lain, Luo Feng memperhatikan dari jauh
Ketika dia melihat dua aliran cahaya ungu muncul, dia terkejut sesaat. Ini tangan bintang. Master sejati ketiga juga dikenal sebagai Master Sejati Bintang. Dia memiliki dua harta sejati tertinggi. Salah satunya adalah Kerajaan Bintang dan yang lainnya adalah Tangan Bintang. Dua harta karun sejati Master Sejati ketiga dan harta karun sejati Master Sejati keenam semuanya sedang digunakan. Sepertinya mereka benar-benar akan habis-habisan, kata tamu kuno yang duduk sambil meletakkan gelas anggurnya. Kembali ke pertempuran, Master Sejati Bintang menumbuhkan sepasang kuku cakar belakang yang sangat tebal dan besar. Itu bisa berdiri tegak dengan sendirinya. Banyak cakar dewa sejati abadi segera menyatu dan berkumpul untuk berubah menjadi hanya 18 cakar tajam. 9 kepala sekarang masing-masing memiliki sepasang cakar tajam, seolah-olah ada tubuh gabungan dari 9 dewa agung yang ganas. Mengaum, 9 kepala dewa sejati abadi mengeluarkan raungan gila. 18 lengan mereka sangat tajam dan mengenakan lapisan baju besi ungu. 3 harta karun sejati tertinggi dengan kita berdua bergabung bersama dengan kombinasi teknik rahasia kita. Aku tidak percaya kamu tidak bisa ditundukkan. Suara Master Sejati ketiga sedingin es. Jauh dari sana, pendiri kabak besar melihat dewa sejati abadi yang semakin mengintimidasi. Yang dia teriakan hanyalah ke-13. Kemudian dia mengangkat kapak dewanya. Segera di ruang tak berujung, kapak besar ke-13 muncul. Dengan lambaian tangan, kapak dewa bergerak dan meretas. Di hadapan kepalan tangan ungu, cakar, dan telapak tangan yang membombardir, pencipta kapak besar menyambut mereka semua. Bang! Pertukaran pukulan seketika membuat pendiri kapak besar mundur dengan tergesa-gesa. Dewa sejati abadi tampaknya semakin unggul. Ini membuat Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam merasa lega. Mengesankan. Sekarang lihat kapak besarku yang ke-14. Pendiri kapak besar segera mengangkat kapak dewa miliknya. Apa? Ada yang ke-14? Bagaimana mungkin? Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam sedikit terkejut ketika bayangan kapak besar ke-14 muncul, seolah-olah teka-teki sedang disatukan. Potongan-potongan itu bersatu, seolah-olah menutupi ruang, menyebabkan ruang tak berujung jatuh ke dalam kegelapan pekat. Tidak ada cahaya sama sekali, itu gelap gulita. Mengikuti dari dekat, ledakan keras terdengar. Kemudian segala sesuatu di ruang angkasa kembali normal. Pada saat itu, dewa sejati abadi sedang terlempar dan berputar mundur ke kejauhan. Pencipta kabak besar dengan rambutnya yang berantakan berkata dengan suara yang memegahkan telinga. Kapak ke-14ku bahkan tidak dapat menghancurkan dewa sejati abadi. Maka sekarang kapak ke-15ku yang baru saja dibuat, biarkan dewa sejati abadi mencoba untuk mengambilnya. Ruang tak berujung menjadi gelap lagi, tetapi dalam sekejap berikutnya, di tengah kegelapan tak berujung, bayangan kapak besar yang bersinar dengan sinar cahaya muncul. Yang aneh adalah, bayangan kapak besar ini membuat setiap makhluk agung yang hadir, bahkan yang paling lemah, Luo Feng, merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dia berhasil sampai sejauh itu. Tamu kuno yang duduk melompat dari tempat duduknya di puncak gunung hijaunya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Guru Origin dan kapak besar. Potensi umat manusia benar-benar luar biasa. Bahkan Luo Feng terguncang sampai ke inti. Bayangan kapak besar yang bersinar di kegelapan tak berujung itu begitu ajaib. Seolah-olah mereka semua berada di dunia lain. Luo Feng sangat terguncang oleh perasaan aneh ini. Dia bahkan merasa kapak besar ini mungkin bisa memusnahkan seluruh alam semesta. Dewa Iblis Brilian Gold juga terkejut. Tanpa suara, dengan satu kapak, semuanya kembali normal di ruang tak berujung itu. Tetapi dewa sejati abadi benar-benar hancur dan runtuh. Setelah itu berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, 2 aliran cahaya hijau giok, dan sepasang pelindung lengan ungu. Dia benar-benar memisahkan 3 harta karun sejati tertinggi.
kata Master Sejati ke-6 terpana tanpa reaksi. Mampu membongkar Dewa Sejati Abadi, Kapak Besar. Mungkinkah Kapak Besar juga akan menjadi guru origin? Master Sejati ketiga berspekulasi dengan gemetar di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan guru origin sebelumnya, dan saat itu dia benar-benar dikalahkan dan melarikan diri dalam ketakutan. Saat ini, para master tertinggi alam semesta lainnya semuanya jatuh ke dalam keterkejutan. Setiap orang mengalami emosi yang kompleks. Dengan banyak pikiran muncul di benak mereka. Hanya Luo Feng yang berkata pada dirinya sendiri, saya belum pernah melihat pencipta kapak besar beraksi. Saya tidak berharap pencipta kapak besar menjadi begitu kuat. Ini adalah berkah besar bagi umat manusia. Pencipta kapak besar berdiri di tengah-tengah ruang hampa, menggenggam kapak dewa saat dia melihat ke kejauhan berkata, aku selalu kekurangan harta sejati tertinggi. Karena saya tidak memiliki harta karun sejati tertinggi, maka saya selalu menjaga sikap rendah hati. Khawatir jika saya terlalu menonjol, saya akan membawa bencana bagi umat manusia. Guru origin memberiku kebaikan yang besar dan memilih penindasan abadi dengan harapan bahwa saya akan memimpin umat manusia dengan baik. Master Sejati ketiga, Master Sejati ke-6, apakah Anda berdua tahu apa yang paling membuatku marah? Mata pendiri kapak besar bersinar. Dengan raungan marah, dia menyuarakan amarahnya. Jawabannya adalah, Anda ingin menghancurkan umat manusiaku. Siapapun yang ingin menghancurkan rasku, akan kubasmi semuanya. Dia berteriak. Hanya Anda dari klan mata surgawi begitu sombong, sehingga Anda pikir Anda dapat menghancurkan umat manusiaku. Ketika guru origin ada, apakah Anda semua berani membuat satu ucapan? Hari ini saya akan memberitahu Anda semua konsekuensi dari mencoba menghancurkan ras manusiaku. Suara pendiri kapak besar menggelegar. Tangannya sudah memegang kapak dewa miliknya. Dengan raungan dia berteriak, 15! Master Sejati ketiga dan Master Sejati ke-6 marah namun terkejut. Mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Segera, cepat pergi! Tapi dengan satu serangan kapaknya, kegelapan yang luas terjadi. Seolah-olah ada bayangan kapak besar yang bersinar dengan cahaya menyilaukan di dalam ruang hampa. Kemudian bayangan itu bergabung dengan kapak dewa, dan tanpa suara itu menebas Master Sejati ketiga dan Master Sejati ke-6. Banyak bintang yang berkerumunan di jalurnya dikirim tersebar kemana-mana. Bintang-bintang, hentikan dia dengan cepat! Master Sejati ke-6 panik dan bingung. Sebaliknya, Master Sejati ketiga berteriak dengan marah. Serangannya dapat menghancurkan Dewa Sejati Abadi yang merupakan kombinasi dari 3 harta karun sejati tertinggi. Bagaimana mungkin harta sejati tertinggi jenis domainku bisa menjebaknya? Itu bahkan tidak akan cukup untuk memperlambatnya. Cepat, kita harus cepat kabur untuk saat ini. Diskusinya nanti. Tidak ada jalan keluar untukmu. Kapak besar terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya terus melonjak dari 1000 kali kecepatan cahaya menjadi 10.000 kali kecepatan cahaya. Laju di mana kecepatannya melonjak sangat cepat dan bayangan yang mengelilingi kapak besar terbang menyapu semua yang menghalangi jalannya, menyebabkan banyak bintang yang telah menjadi meteor hancur dan tersebar seketika. Harta karun sejati jenis domain yang begitu mengesankan tidak cukup kuat untuk menahan serangan pencipta kapak besar. Cepat, cepat! Sebuah istana terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Namun itu hanyalah harta karun sejati. Dia mendekati kita. Tidak bagus. Bepergian dengan kecepatan lebih dari 10.000 kali kecepatan cahaya, pendiri kapak besar menangkap mereka dalam sekejap mata. Bersembunyilah di dalam istanamu, maka aku akan menyegelnya. Pencipta kapak besar mengulurkan tangan kanannya yang tiba-tiba meluas menjadi telapak tangan besar seluas 1 juta kilometer. Setiap jari di telapak tangan besar itu memiliki bayangan kepala kapak yang mengelilinginya, menyebabkan sekelilingnya jatuh ke dalam selimut kegelapan yang aneh. Bersembunyi di dalam istana, tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan.
bahkan dewa sejati abadi, tidak dapat menangkis serangannya. Di istana harta karun sejati ini, setelah terperangkap, kita akan terjebak di sini tanpa kekuatan untuk melawan. Lalu, aku takut kita akan dilempar ke dalam istana tipe segelnya dan menjadi sasaran penindasannya. Mata hijau, kamu tidak cukup kuat, bukan tandingannya. Cepat masuk ke istanaku. Tiba-tiba, istana itu lenyap begitu saja. Seorang pria yang dihujani cahaya ungu berdiri di tengah-tengah ruang hampa. Dia mengenakan baju zirah ungu dan sedang melihat ke arah pendiri kapak besar dengan marah. Dia berteriak, "Kapak besar, kami sudah memutuskan untuk melarikan diri. Mengapa kamu masih mengejar tanpa henti? Jika itu hanya master sejati ke-6, memang ada risiko dihancurkan. Tapi bintangku, bahkan jika mereka tidak sekuat milikmu, mereka tidak dalam bahaya kehancuran." Pendiri kapak besar tidak bertele-tele. Dia langsung berkata, "Serahkan 3 harta karun sejati tipe istana tingkat puncak itu, dan semua permusuhan antara klan mata surgawi Anda dan ras manusiaku akan berakhir. Jika tidak, teknik kapakku akan memiliki satu lawan yang kurang kompeten untuk berlatih dan mengasahnya." Ekspresi mengerikan master sejati ketiga terlihat, meskipun dia mengenakan baju besi ungu, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. "Baiklah kalau begitu, klan mata surgawiku akan menghormatimu dan memberimu 3 harta sejati." Master sejati ketiga telah memutuskan. Ini adalah 1 jenis harta karun sejati, 1 harta karun sejati jenis istana puncak, dan 1 harta karun sejati jenis ilusi jiwa puncak. Siu, siu, siu. 3 aliran cahaya terbang menuju pendiri kapak besar. Dengan tangan terulur, pendiri kapak besar meraih 3 harta karun sejati dan melihat sebelum menyimpannya. Siu, master sejati ketiga dengan cepat berubah menjadi cahaya dan pergi dengan kecepatan tercepat. Dari jauh ada dewa iblis Brilliant Gold, dan di dalam puncak batu hijau ada tamu kuno yang duduk, dan Luo Feng semuanya sedikit terkejut. Tidak ada yang mengharapkan pencipta kapak besar menjadi begitu kuat, telah memaksa 2 master sejati dari klan mata surgawi untuk tunduk dan menyerahkan 3 harta sejati puncak. Suara seperti anak kecil jernih dan jernih ditranmisikan dari dewa iblis Brilliant Gold. "Selamat, kapak besar. Manusia dari alam semesta primal memang mengesankan. Guru Origin sangat mengesankan. Kapak besar, kamu juga sangat mengesankan. Hahaha. Sekarang dengan harta karun sejati tertinggi di tangan, kapak besar, kamu telah menjadi begitu kuat." "Hahaha. Brilliant Gold, tolong simpan berita ini untuk dirimu sendiri," kata pendiri kapak besar dari jauh. "Jangan sebarkan beritanya. Hahaha. Klan mata surgawi telah menderita kerugian besar. Jika berita tidak bocor, saya khawatir mereka tidak akan secara proaktif menyebarkan berita ini. Saya pikir mereka tidak bisa menunggu kelompok lain untuk juga menderita kerugian yang sama. Kapak besar, betapa liciknya kamu. Baiklah, aku akan memastikan bahwa berita itu tidak menyebar dariku." Dewa iblis Brilliant Gold tertawa dengan suaranya yang jernih dan tajam. Pencipta kapak besar menoleh ke arah lain dan berkata kepada sosok lain yang jauh, "Tamu gunung yang duduk, tolong jangan sebarkan berita ini juga." "Tentu saja tidak," tamu kuno yang duduk mentranmisikan jawabannya. Pendiri kapak besar membuat anggukan kecil dan kemudian sosoknya kabur saat dia berubah menjadi kapak besar dan mengikis langit dengan kecepatan yang cepat. Dewa iblis Brilliant Gold mengucapkan selamat tinggal pada tamu kuno yang duduk dan pergi juga. Kemudian puncak batu hijau juga terbang menuju pintu keluar ke kedalaman jurang. Di dalam jurang yang dalam, puncak batu hijau melaju dengan kecepatan tinggi. "Guru," Luo Feng masih memiliki emosi yang rumit, dan juga dia memiliki banyak keraguan yang belum terselesaikan. Pertama, dia menuangkan anggur untuk tamu kuno yang duduk, lalu bertanya, "Pencipta kapak besar dari ras manusia kita cukup mengesankan, sangat mengesankan, sehingga dia bisa membunuh master tertinggi alam semesta lainnya." "Hahaha, tentu saja dia bisa," tamu kuno yang duduk menjawab dari tempat dia duduk. Dengan gelas anggur di tangannya, dia tersenyum. "Dulu, Guru Origin mendominasi samudera semesta
sepanjang 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setelah melihatnya dari jauh, master tertinggi alam semesta lain akan langsung lepas landas. Dari bagaimana Anda melihatnya, jika dia yang menang, apakah itu cukup untuk membuat makhluk tertinggi alam semesta lain berperilaku seperti itu? Luo Feng tersadar. Ya, jika tidak ada yang mengancam jiwa, Guru Origin tidak akan begitu menakutkan seperti itu. Kekuatan kapak besar mungkin masih sedikit kurang dibandingkan dengan kekuatan Guru Origin saat itu, tapi sudah sangat dekat. Tamu kuno yang duduk mendesak. Luo Feng terus bertanya dengan gigih. Bisakah pencipta kapak besar membunuh master sejati ketiga? Tidak, dia tidak bisa, jawab tamu kuno yang duduk langsung. Master sejati ketiga memiliki 2 harta karun sejati tertinggi yang ia bawa kemanapun ia pergi. Kemampuannya berada di peringkat kedua dari 7 master sejati. Kapak besar mungkin dapat menekan dan menangani master sejati ketiga dengan pukulan berat, tetapi ia tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, master sejati ke-6 lebih lemah dengan hanya 1 harta karun sejati tertinggi. Jika dia dihadapkan dengan kapak besar, ada kemungkinan dia akan terbunuh. Karena dia tidak bisa dibunuh, mengapa master sejati ketiga harus tunduk? Luo Feng terus bertanya. Hahaha, tamu kuno yang duduk tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia harus. Kapak besar telah menyembunyikan kekuatan aslinya dan belum menunjukkan ledakan yang sebenarnya. Kekuatan normalnya sudah begitu kuat, sehingga ledakan kali ini kemungkinan akan memicu serangkaian ledakan saat dia mulai melawan makhluk agung lainnya. Sebelumnya, tidak ada makhluk hebat lain dengan level setinggi itu untuk melawannya agar bisa mengasah dan menguatkan dirinya. Namun dia sudah sekuat ini. Begitu dia mulai bertarung melawan master tertinggi alam semesta lainnya, keterampilannya pasti akan didorong ke arah peningkatan lebih lanjut. Dia hanya perlu maju 1 langkah lagi, kemudian dia akan menjadi Guru Origin. Jika itu masalahnya, maka keputusan master sejati ketiga benar, sehingga dia tidak akan menempatkan dirinya pada posisi yang dirugikan di kemudian hari. Jika itu masalahnya, mengapa dia hanya meminta 3 harta karun sejati puncak? Ini sama sekali bukan apa-apa bagi klan mata surgawi, kata Luo Feng bingung. Hahaha, bagaimana menurutmu klan mata surgawi? Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Itu adalah kelompok yang sangat kuat dari era reinkarnasi pertama, sebanding dengan 2 alam semesta tanah suci. Bahkan master sejati ketiga mampu melawan kapak besar meskipun dengan banyak kesulitan. Jika lawannya adalah master sejati pertama, bahkan jika kapak besar meningkatkan kemampuan dan kekuatannya, yang paling bisa dia capai adalah penindasan master sejati pertama. Sebelumnya, ketika master sejati pertama dalam konfrontasi dengan Guru Origin, dia mampu bertahan dari semua serangan Guru Origin. Dan jika 7 master sejati semuanya bergabung, itu akan lebih menakutkan. Selanjutnya, klan mata surgawi mendekati hari kiamatnya. 7 master sejati pasti akan merasakan tekanan yang gila-gilaan. Jika Anda benar-benar menghadapi anggota klan mata surgawi, bahkan kekuatan salah satunya akan cukup mengintimidasi. Bagaimana mungkin umat manusia bertarung dan menang melawan klan mata surgawi? Saya khawatir para master alam semesta lain bahkan tidak berani memasuki lautan semesta lagi. Ini adalah cara untuk mengakhiri darah jatuh untuk selamanya. Ini adalah cara untuk mendapatkan beberapa keuntungan tanpa membuat klan mata surgawi merasakan kesulitan. Klan mata surgawi tidak berani memprovokasi kapak besar. Di sisi lain, untuk masa depan umat manusia, kapak besar tidak mau menyatakan perang terhadap klan mata surgawi. Itu menjelaskan mengapa sampai pada tahap ini. Luo Feng mengangguk sedikit. Di antara para master tertinggi alam semesta, perbedaan kemampuan bisa sangat besar. Luo Feng menghela nafas. Tamu kuno yang duduk menyuarakan spekulasinya. Faktanya itu karena Guru Origin yang merupakan individu yang sangat unik. Dari bagaimana saya melihatnya, kapak besar kemungkinan besar menerima bimbingan Guru Origin. Itulah mengapa dia begitu kuat. Jika tidak, hanya berdasarkan kemampuan mereka sendiri, akan sangat tidak mungkin bagi keduanya untuk menjadi begitu tangguh. Guru Origin
Luffy mengaku, meskipun guru origin ditekan selamanya, dia terus mempertahankan kontak dengan umat manusia. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.